يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار مولاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت اللهم محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب كربلاء. سيدي فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كربلاء لا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء لا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى. كم على تربك لما سرعوا
من دم سالا ومن دمع جرى جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإمام يا رسول الله لو عاينتهم وهم بين قتل وسبان ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. Di majlis ini yang pertama-tama harus kita lakukan adalah bersyukur yang tak terhingga kepada pencipta alam semesta, pencipta kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah lah kita dapat hadir di sini. Karena Allah lah kita berada di jalan Imam Hussein. Karena Allah lah kita dekat dengan Al-Husain. Karena Allah lah kita mencintai, mengagungkan Al-Husain. Karena Allah lah kita mengikuti dan mentaati Al-Husain. Dan karena Allah lah kita sering menangisi Al-Husain, hati kita telah menyatu dengan Al-Husain. Jiwa kita bersama Al-Husain. Karena itu, walaupun raga kita tidak bersama Al-Husain di padang Karbala di hari Ashura, ketika mendengar suara Al-Husain yang sudah sendirian di Karbala, apakah ada yang mau membela kami? Maka tanpa ragu-ragu, dengan sepenuh hati kami ucapkan labbaika ya Husain. Ya Allah, saksikanlah kami adalah hamba-hambamu yang berusaha mentaati sepenuhnya Rasulmu Muhammad, melaksanakan wasiat-wasiatnya, khususnya dalam mentaati, berpegang teguh kepada ahli baitnya, kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Talib, kepada Sayyidati Nisa'il Alamin Fatimah Az-Zahra, kepada Al-Imam Al-Hasan dan juga Al-Imam Al-Husain, Sayyidai Syabab Ahlil Jannah, dan juga kepada 9 imam-imam mulia dari keturunan Abu Abdullah Al-Husain alaihimussalatu wassalam. Kami mendapatkan bimbingan agar selalu memperingati, mengenang peristiwa Karbala, peristiwa yang menimpa Imam Hussein, menimpa para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang sangat agung. Kami bersyukur kami telah merasakan kenikmatan yang sebenarnya, kelezatan rohani ketika hadir di majlis-majlis semacam ini. Dan kemudian kami sadar sepenuhnya ternyata bukan kami yang menghidupkan majlis Al-Husain, namun majlis inilah yang menghidupkan kami.
memperingati Al-Husain hakikatnya adalah memperingati Rasulullah, memperingati Imam Ali, Az-Zahra, Al-Hasan dan para imam mulia lainnya, juga memperingati Zainab, wanita-wanita mulia lainnya, memperingati anak-anak kecil yang turut berkorban kehausan di Karbala, bersimbah darah sebagai syuhada, juga memperingati pahlawan-pahlawan besar yang dilupakan sejarah, yang nama-namanya terasa asing di sebagian besar orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah, bahkan mengaku sebagai pejuang-pejuang Islam. Tokoh-tokoh mulia seperti Abul Fadl Abbas, Ali Al-Akbar, Habib bin Madahir, Muslim bin Awsajah, Zuhair ibn Al-Qain, Al-Hur Ar-Riyahi, Abdullah bin Afif, Muhammad bin Bashir Al-Hadrami, dan nama-nama mulia lainnya. Padahal mereka inilah yang dinyatakan oleh Imam Husain sendiri, fa inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi wala ahla baitin abarra wala awsala min ahli baiti. Sesungguhnya aku, kata Imam Husain, tidak mengetahui ada sahabat yang lebih setia dan lebih baik daripada sahabatku. Juga aku tidak mengetahui ada keluarga yang lebih berbakti dan lebih menjaga tali kekeluargaan daripada keluargaku. Inilah kesaksian Imam Husain yang beliau pernah hidup di zaman kakeknya Rasulullah, ayahnya Imam Ali. Namun beliau mengatakan bahwa sahabat-sahabatkulah yang paling setia dan paling baik. Begitu pula keluargaku. Bagi yang tidak mempelajari peristiwa Karbala dengan pikiran dan hati yang jernih, akan menolak semua ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan sembarang majelis tangisan dan duka mengenang manusia-manusia pilihan Allah, khususnya Imam Husain. Majlis-majlis semacam inilah yang telah melahirkan para ulama pejuang, orang-orang yang tidak tunduk kepada musuh-musuh Allah sekuat apapun mereka itu. Majlis-majlis inilah yang telah melahirkan jutaan syuhada dari dulu sampai akhir zaman nanti. Air mata yang mengalir adalah air mata yang menghidupkan hati nurani, melembutkan perasaan, mencintai para kekasih Allah, membenci dan memusuhi musuh-musuh Allah, membela orang-orang tertindas, siap memberikan segalanya untuk membela kebenaran. Bukti di hadapan kita, orang-orang yang memperingati, menghidupkan majlis-majlis duka, menangisi Al-Husain, adalah yang sekarang ini berkorban jiwa dan harta, membela Palestina, bahkan membela orang-orang di luar Islam yang teraniaya. Beruntunglah orang yang menjadikan Al-Husain sebagai imam, sebagai panutan, sebagai pedoman, bukan hanya mencintai, memuliakan, namun tidak bergabung, tidak mengikuti, tidak mau menyatu dengan Al-Husain. Innal Husaina misbahul huda wa safinatun najat. Husainun minni wa ana min Husain. Al-Hasan wal Husain imaman qama am qa'ada. Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Saya sengaja menyampaikan hal ini agar mereka tahu bahwa Al-Husain adalah imam yang ditetapkan diangkat oleh Rasulullah, bukan mengangkat dirinya sendiri atau diangkat oleh kelompok tertentu. Banyak kalangan yang lidahnya tidak mau atau berat untuk menyebut kata imam untuk Al-Husain.
berat menyebut Al-Husain dengan kalimat imam. Mereka menyebutnya dengan Sayyiduna dan lain sebagainya. Dan alangkah banyaknya tokoh yang disebut dengan Sayyiduna. Namun bagi kita, Al-Husain adalah imam yang dinas, mansus, pengangkatan dari Allah dan Rasulnya. Juga imam yang disucikan Allah, wajib ditaati. Dan Imam Husain ditangisi Rasulullah, ditangisi Imam Ali, ditangisi Az-Zahra, ditangisi Imam Hasan, ditangisi imam-imam seluruhnya, ditangisi para malaikat, para nabi, ditangisi orang-orang mukmin sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan berkepanjangan. Saya akan sampaikan kesaksian Ammar bin Yasir mengunjungi rumah Imam Ali sepeninggal Az-Zahra alaihassalam. Ketika itu disebutkan bahwa Imam Ali tidak keluar rumah sama sekali karena berduka ditinggal oleh istri yang sangat setia, sangat mulia, Fatimah Az-Zahra. Sampai-sampai sahabat-sahabat Imam Ali kebingungan, lalu mengutus Ammar bin Yasir untuk menemui Imam Ali alaihissalam. Ketika sudah masuk ke rumah imam dan berjumpa dengan Imam Ali, nampak di situ ada Al-Hasan, Al-Husain masih kecil-kecil, dan ada Zainab yang duduk di sudut rumah. Kemudian Ammar bin Yasir bertanya, "Wahai imam, bukankah engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami untuk bersabar, tidak terlampau bersedih, tidak patah semangat dalam menghadapi berbagai macam ujian dunia, berbagai macam musibah?" Lalu Imam Ali dalam keadaan yang sedih, kalau diriwayatkan meletakkan kepalanya di kedua kakinya, di tengah-tengah kedua kakinya. Imam Ali mengatakan, "Dengarlah wahai Ammar, ketika aku berpisah dengan Az-Zahra, aku merasa kehilangan kembali Rasulullah. Kemudian aku merasa berpisah dengan surga. Dan yang lebih, aku tidak mampu untuk memikul beban. Ketika aku memandikan jasadnya, aku menemukan ada tulang rusuk yang patah." Kemudian Ammar mengatakan, "Adakah wanita yang akan menghadapi musibah, cobaan sebagaimana Az-Zahra?" Imam mengatakan, "Ada." Lalu menoleh ke sudut rumah, itulah Zainab. Dan kita sekarang memperingati Sayyidah Zainab. Sebelum kaum wanita dan anak-anak kecil ditawan, dipaksa menaiki onta-onta, kuda-kuda untuk digiring ke Kufah, dipaksa meninggalkan Karbala, Zainab mengambil kesempatan mencari-cari jasad Al-Husain. Dengan susah payah Zainab mencari, akhirnya dengan kuasa Allah ia menemukan jasad saudara kandungnya Al-Husain. Betapa pedih dan perih perasaan Zainab. Ia hidup bersama Al-Husain lebih dari 50 tahun. Yang ia lihat adalah ketampanan Al-Husain, cahaya wajah Al-Husain, keharuman Al-Husain. Kini di hadapan Zainab, tubuh tanpa kepala. Tubuh telah diinjak-injak oleh kaki-kaki kuda. Zainab menguatkan jiwanya. Ia peluk jasad Al-Husain. Ia angkat tubuh Al-Husain. Lalu ia ucapkan, "Ilahi taqabbal minna." "Ilahi taqabbal minna hadzal qurban." Lalu datanglah Sukainah
Putri tersayang imam dengan menangis tersedu-sedu. Ia memeluk jasad suci ayahnya. Ia basahi jasad suci itu dengan air matanya. Ia ciumi berkali-kali dengan kesedihan yang tiada taranya. Di dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa ketika itu Sukainah mendengar suara dari jasad ayahnya yang tanpa kepala lagi. Wahai syiahku, apabila kalian meminum air yang segar, maka ingatlah aku, ingatlah kehausanku. Atau kalian mendengar ada orang yang terasing, kebingungan, atau ada yang mati syahid, maka ratapilah aku. Ini adalah karamah dari Allah, wasiat imam untuk para pengikutnya, agar ketika meminum air ingatlah kehausan Imam Hussein, kehausan anak-anak kecil, bibir-bibir kecil yang kering karena beberapa hari tak tersentuh air setetes pun. Dalam udara panas padang pasir Karbala, padahal di dekat situ ada sungai Furat yang airnya mengalir deras, hewan-hewan bebas meminumnya. Namun keluarga Rasulullah dilarang meminumnya. Begitulah keadaan Sukainah, tidak mau melepaskan pelukannya dari jasad ayahnya. Tidak ada yang berhasil menariknya untuk melepaskan pelukannya. Akhirnya berkumpullah beberapa orang dengan paksa menariknya dari jasad ayahnya. Sukainah menangis tersedu-sedu. Ia masih ingin mendengar suara lagi dari jasad ayahnya. Allahallah lakal ajr ya Rasulullah. Allahallah lakal ajr ya Zahra. Kemudian orang-orang Umar bin Sa'ad memaksa kaum wanita untuk menaiki onta-onta yang telah disediakan untuk digiring ke Kufah, dihadapkan kepada Ibnu Ziyad. Namun kaum wanita tidak mau menuruti perintah mereka. Akhirnya orang-orang terkutuk itu memukuli kaum wanita dengan cambuk-cambuk terkutuk. Putri-putri Rasulullah, putri-putri Az-Zahra dipukuli dengan cambuk yang menyakitkan. Dimulailah perjalanan dari Karbala menuju Kufah. Arak-arakan tawanan perang dari keluarga Rasulullah, kepala Imam Hussein, juga kepala para syuhada lainnya yang berjumlah 70-an kepala untuk dihadapkan kepada Ubaidillah bin Ziyad di Kufah. Manusia-manusia terkutuk ini berlomba-lomba menguasai kepala para syuhada, mengharapkan imbalan hadiah dari Ibnu Ziyad dan juga dari Yazid. Mereka meninggalkan jasad-jasad begitu saja berserakan di padang Karbala yang akhirnya diurusi dan dimakamkan oleh orang-orang Bani Asad, penduduk sekitar Karbala. Sebelum memasuki Kufah, para tawanan ini menjadi tontonan orang-orang. Ada yang menampakkan belas kasihan dengan memberi mereka pakaian bekas untuk menutupi wajah putri-putri Rasulullah. Di dalam situasi seperti itu pun, kaum wanita keluarga Rasulullah telah menunjukkan keagungan mereka, keilmuan mereka, kefasihan mereka. Khususnya Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulthum, dan Sayyidah Fatimah As-Sughra, yang ketika itu masih berumur 11 tahun, putri Al-Husain alaihimussalatu wassalam. Kitab-kitab sejarah mencatat, mengabadikan ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukan wanita-wanita pada umumnya. Mereka adalah didikan madrasah nubuwah dan imamah, madrasah Rasulullah dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Sampailah mereka di istana Ibn Ziyad. Ia persilahkan orang-orang penduduk Kufah hadir di situ. Kemudian diletakkanlah
kepala-kepala para syuhada, khususnya kepala Abu Abdullah al-Husain di hadapan Ibnu Ziyad. Ia memandangi kepala imam sambil tersenyum bahagia, kadang-kadang terbahak-bahak, lalu menyebut-nyebut tentang gigi imam, juga mengatakan bahwa Al-Husain begitu cepat menjadi tua. Tampak dia memegang cambuk di tangannya. Dia terus-menerus mengolok-ngolok, mengejek Imam Husain. Di situ ada Anas bin Malik, sahabat Nabi yang hanya bisa menangis dan berkata, wajahnya mirip betul dengan wajah Rasulullah. Juga ada Zaid bin Arqam, sahabat Nabi yang sudah sangat tua. Mulailah Ibnu Ziyad memukul-mukul bibir dan gigi imam dengan tongkat dan cambuknya. Zaid bin Arqam berteriak, angkat tongkatmu dari bibirnya. Demi Allah, berkali-kali aku melihat Rasulullah menciumi bibirnya. Zaid bin Arqam menangis. Ibnu Ziyad marah, mengapa kamu menangis? Ini adalah saat bahagia atas kemenangan kita. Kalau kamu bukan orang tua bangka yang sudah pikun, niscaya aku penggal lehermu. Zaid bin Arqam bangkit dan berkata, wahai sekalian manusia, kalian sekarang telah menjadi budak-budak hamba sahaya. Kalian telah memerangi, membunuh putra Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, dan kalian patuhi Ibn Marjanah. Ibn Marjanah adalah panggilan paling dibenci oleh Ibn Ziyad, karena itu adalah penghinaan. Penghinaan buatnya menunjukkan asal usul nasab yang kotor. Zaid bin Arqam melanjutkan, demi Allah, dia bakal membunuh orang-orang baik kalian dan memperbudak yang tunduk kepadanya. Celakalah orang-orang yang mau menerima kehinaan ini. Lalu Zaid bin Arqam menatap Ibn Ziyad dan berkata, demi Allah, aku melihat Rasulullah mendudukkan Al-Hasan di paha kanannya, Al-Husain di paha kirinya, lalu meletakkan tangannya di atas ubun-ubun keduanya dan berkata, ya Allah, aku titipkan keduanya kepadamu. Lalu Zaid berkata kepada Ibn Ziyad, beginikah perlakuanmu kepada Abu Abdullah al-Husain? Kemudian kaum wanita keluarga Rasulullah dimasukkan ke tempat Ibn Ziyad. Nampak Sayyidah Zainab yang paling menonjol hingga menarik perhatian Ibn Ziyad. Terjadilah perang kata-kata antara manusia terkutuk itu dengan wanita mulia kekasih Rasul, kekasih Ali dan Az-Zahra, juga kekasih Al-Hasan dan Al-Husain. Oh Zainab, alangkah beratnya ujianmu. Engkau harus berhadapan dengan manusia bengis, terkutuk, berjiwa iblis, dan di situ ada kepala saudaramu terkasih Al-Husain. Kami tak dapat membayangkan perasaanmu ya Zainab. Rasulullah sedih mendengar pamannya Abbas bin Abdul Muttalib ditawan musuh. Lalu bagaimana perasaan Rasul terhadap Zainab? Di saat itulah nampak lagi keagungan Zainab, ketegaran, keberanian, keilmuan putri Ali bin Abi Thalib. Di saat itulah muncul ucapan Zainab ketika ditanya bagaimana dia menanggapi musibah yang menimpanya. Zainab mengatakan, ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak melihat kecuali keindahan. Di hadapan manusia bengis yang tidak punya rasa belas kasihan sedikit pun, Zainab berani berkata tegas, bahkan menyebut Ibn Ziyad sebagai aduwullah, sebagai musuh Allah. Hampir saja Ibn Ziyad membunuh Sayyidah Zainab, namun dia dicela beberapa orang
karena menanggapi kaum wanita. Di saat itu juga nampak keagungan, ketegaran, keberanian Imam Ali Zainal Abidin. Pemandangan yang sangat mengharukan namun juga sangat mengesankan ketika Ibn Ziyad marah kepada Imam Zainal Abidin dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Imam. Zainab memeluk Imam, melindungi Zainal Abidin dan berkata kepada Ibn Ziyad, kalau kamu mau membunuhnya, bunuhlah aku lebih dahulu. Imam As-Sajjad berkata kepada bibinya Zainab, biarkan aku bicara kepadanya. Wahai Ibn Ziyad, apa engkau mengancam kami dengan pembunuhan? Apa engkau tidak tahu bahwa dibunuh itu barang biasa bagi kami dan kemuliaan dari Allah untuk kami adalah mati syahid. Banyak kisah-kisah dan peristiwa pada waktu itu yang perlu dijadikan sebagai teladan yang sangat mengesankan. Ibn Ziyad memerintahkan kepala-kepala para syuhada termasuk kepala Imam Hussein diarak mengelilingi jalan-jalan Kufah untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melawan pemerintahan Yazid. Kemudian mengumpulkan orang-orang lebih banyak lagi di tempat terbuka. Mulailah dia bicara di atas mimbar. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kebenaran, yang telah memenangkan Yazid bin Muawiyah dan kelompoknya, dan telah membunuh si pendusta anak pendusta. Belum sempat dia melanjutkan ucapannya, tiba-tiba berdiri Abdullah bin Afif yang sudah cukup tua, dikenal sebagai pengikut setia Amirul Mukminin dan orang yang sangat zuhud. Ketika itu dia sudah buta, mata yang kiri buta sewaktu membela Imam Ali di perang Jamal, yang kanan di perang Siffin. Abdullah bin Afif dengan lantang mengatakan, ya ibna Marjanah, innal kadzdzaba ibnal kadzdzab anta wa abuk wa man ista'malaka wa abuh. Ya adu Allah, ataqtuluna abna'an nabiyyin tatakallamuna bihadzal kalam ala manabiril muslimin. Wahai anak Marjanah, pendusta, anak pendusta adalah kamu dan ayahmu, juga majikanmu dan ayahnya Yazid bin Muawiyah. Wahai musuh Allah, apakah pantas kalian membunuh putra-putra para nabi lalu bicara seperti ini di mimbar-mimbar kaum muslimin? Ibn Ziyad marah dan berteriak dengan keras, siapa itu yang berbicara? Bunuh dia. Abdullah bin Afif dengan gagah berani berkata, yang bicara adalah aku, wahai musuh Allah. Kita kenang Abdullah bin Afif al-Azdi, sahabat setia Imam Ali alaihissalam yang hidup pada waktu itu. Bagaimana kepahlawanannya. Pengikut setia Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini saya berusaha meringkas kisah-kisah ini. Pengikut setia Imam Ali bin Abi Thalib, pecinta sesungguhnya Ahlul Bait, sudah tua, seorang yang buta. Dia kemudian dibelenggu, darah mengalir dari beberapa bagian tubuhnya, nafas terengah-engah, meninggalkan seorang anak perempuan satu-satunya, digiring, diseret menghadap si penumpah darah, manusia bengis, terkutuk dunia akhirat. Namun orang Syiah sebenarnya ini semakin tegar, semakin kuat imannya. Imam Ali bin Abi Thalib pasti terharu melihat Abdullah bin Afif. Kemudian Ibn Ziyad dengan congkaknya memaki-maki Abdullah bin Afif. Tidak ada belas kasihan kepada orang tua yang sudah tidak berdaya. Ia berkali-kali mengancam akan segera memanggal leher Abdullah bin Afif.
Abdullah bin Afif dengan suara yang muncul dari orang yang tidak ragu sedikit pun akan pendiriannya mengatakan, kau ancam aku dengan pembunuhan. Kau akan bunuh aku. Demi Allah, aku telah memohon kepada Allah agar diberi karunia mati syahid di jalan Allah sebelum ibumu melahirkanmu. Aku mengira bahwa Allah tidak mengabulkan doaku. Aku sudah tua, kedua mataku buta. Yang satu buta di perang Siffin dan yang satu buta di perang Jamal. Membela kekasihku Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Talib. Aku sudah tua dan buta hingga aku putus asa, merasa sedih tidak dianugerahi mati syahid. Namun sekarang aku betul-betul bersyukur. Ternyata Allah masih mendengar doaku. Allah ternyata menyayangiku. Mengenang Abdullah bin Afif, kita pun teringat Al-Syahid Al-Qaid Al-Sayyid Ali Khamenei yang sejak muda sudah mendambakan syahadah mati syahid di jalan Allah. Kita menyaksikan bagaimana beliau menangis dalam doa kunutnya, memohon syahid di jalannya. Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidah Zainab, kaum wanita lainnya dari keluarga suci Rasulullah digiring, dirantai, dibawa menuju Syam, Damaskus untuk dihadapkan kepada Yazid bin Muawiyah. Kepala-kepala ditancapkan di atas tombak. Ya Rasulullah, Allah jadi saksi, kami berduka, kami sangat sedih. Terimalah duka kami ya Nabi Allah. Terimalah kesedihan ini ya Habib Allah. Ketika dipaksa menaiki onta, Sayyidah Zainab dari sejak di Karbala hingga di Kufah, dia menoleh ke kanan, ke kiri, seakan mencari-cari di mana adik laki-lakinya, yaitu Abul Fadl Abbas, di mana Abbas berada, yang biasa membantunya menaiki onta. Zainab seakan-akan mengatakan, Fala Abbas liyal yaum, sudah tidak ada Abbas lagi. Yang ada adalah wajah-wajah kejam yang memegang cambuk di tangannya. Inilah keadaan putri-putri Rasulullah, keadaan Imam Ali Zainal Abidin. Ada kisah yang mengesankan ketika mereka ditawan di Syam, ditempatkan di tempat yang sangat tidak layak. Ada seorang wanita yang datang membagi-bagikan makanan kepada para tawanan di kalangan keluarga Rasulullah. Lalu Sayyidah Zainab buru-buru menemui wanita tersebut dan mengatakan, jangan bagi-bagikan sedekah kepada kami. Kami adalah keluarga Rasulullah. Lalu wanita ini pun tersentak dan mengatakan, ini bukan sedekah. Ini adalah janjiku. Karena aku punya anak yang sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Aku berkali-kali bertawassul, memohon kepada Allah. Lalu tiba-tiba di dalam mimpi, aku didatangi oleh Rasulullah dengan seorang pemuda yang sangat tampan. Lalu aku adukan keadaanku kepada Rasulullah tentang sakit yang diderita oleh anakku. Lalu Rasulullah mengisyaratkan kepada anak muda itu dan mengatakan, doakanlah dia, peganglah kepalanya. Lalu anak muda itu memegang kepalaku, dan ketika bangun, aku mendapatkan tidak lama anakku telah sembuh. Sayyidah Zainab merasa terharu dan bertanya, apakah engkau melihat betul wajah anak muda itu? Ya, jelas aku melihat betul, dan aku tidak akan lupa ketampanan wajah anak muda itu. Lalu Zainab menunjuk ke arah atas. Apakah itu yang kamu lihat dalam mimpimu? Kepala yang tertancap di tombak, kepala Al-Husain alaihissalam. Perempuan itu mengatakan, ya demi Allah, wajah inilah yang aku lihat.
wajah yang telah mengislamkan beberapa pendeta Nasrani. Banyak orang-orang terharu melihat wajah Al-Husain walaupun sudah bersimbah darah. Ada kisah bagaimana seorang wanita yang suaminya ikut terlibat dalam pembunuhan Al-Husain lalu membawa kepala itu ke rumahnya. Wanita istri orang ini betul-betul terkejut, tersentak. Lalu dia membersihkan kepala itu. Kemudian dalam mimpi dia melihat ada perempuan yang datang mengambil kepala tersebut. Perempuan ini mengatakan, ini bukan punyamu, ini hakku. Kata perempuan itu. Tiba-tiba perempuan mengatakan, aku lebih berhak dengan kepala ini, aku adalah Fatimah Az-Zahra. Kita akan tutup dengan kisah Jabir bin Abdullah Al-Ansari Ridwanullah alaih. Jabir kekasih Rasulullah, sahabat yang termasuk paling tua, umurnya paling tua di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Dia tentu mendengar perjalanan Imam Husain. Dia pun berangkat dengan beberapa rombongan, termasuk dengan salah satu budaknya yang bernama Atiyah. Dia datang hingga sampai di Karbala. Kita mengenang Jabir yang sangat mencintai Imam Husain sejak Imam Husain masih kecil. Bahkan Jabir ini mengalami zaman Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam dan sudah diberi amanat oleh Rasulullah, ya Jabir, engkau bakal berumur panjang, engkau bakal mengalami dan melihat cucuku yang bernama Muhammad Al-Baqir. Kalau engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salamku kepadanya. Jabir berangkat ke Karbala. Sampailah dia di Karbala. Kemudian dia memerintahkan budaknya untuk menggandengnya supaya bisa menyentuh makam Al-Husain alaihissalam. Banyak kisah tentang Jabir ini. Dia pun kemudian menangis terseduh-seduh. Kemudian dia minta untuk diantar ke Sungai Furat. Dia mandi terlebih dahulu, dia ganti pakaiannya untuk menghormati Abu Abdullah Al-Husain. Kemudian dia datang lagi, dia tersungkur di pusara Al-Husain alaihissalam. Dia berteriak-teriak, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Dia tidak mendengar jawaban Al-Husain sampai dia antara sadar tidak sadar. Dia mengatakan, bagaimana seorang Habib, seorang kekasih tidak menjawab salam kekasihnya. Dia menangis terseduh-seduh. Kemudian di tengah-tengah itu ada suara rombongan manusia dari arah Syam. Dia pun memerintahkan Atiyah untuk melihat siapakah rombongan itu. Atiyah ini kemudian ke sana melihat siapakah rombongan itu, karena belum jelas. Jangan-jangan rombongan dari musuh-musuh Allah. Namun kemudian dia datang lagi dengan berlari menuju Jabir bin Abdullah Al-Ansari dengan berseri-seri, dengan mengatakan, wahai tuanku Jabir, berdirilah, sambutlah keluarga Rasulullah, sambutlah kaum wanita Rasulullah, sambutlah Ali Zainal Abidin, putra Al-Husain. Dia datang bersama bibinya, bersama saudara-saudara perempuannya. Kita pun semua berdiri bersama-sama Jabir bin Abdullah Al-Ansari menyambut kedatangan Ali Zainal Abidin dengan kita sampaikan, ya Husain, ya Husain. Kita berdiri semua bersama-sama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Al-Imam Ali Zainal Abidin datang ke Karbala di hari 20 Safar, hari Arba'in, dan disambut oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan mereka semuanya menangis terseduh-seduh. Jabir berteriak, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Imam Zainal Abidin mengatakan, wahai Jabir, disinilah ayahku dibunuh.
Di sinilah anak-anak kecil kehausan. Di sinilah kemah-kemah dibakar. Di sinilah kaum wanita berlarian, wahai Jabir. Assalamu ala al-Husain wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين